Assalamualaikum, nama saya Entin Rohaiti. Saya mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Riyadul Ulum Kota Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk berbagi wawasan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita simak videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Apalah arti sebuah kehidupan jika tidak adanya sebuah ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Hidup di dunia ini memiliki tujuan yang nyata. Sebagai salah satu bukti nyatanya adalah 5 pedoman bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila mengandung banyak arti kehidupan di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki makna dan arti tersendiri di dalamnya. Bahkan Pancasila menjadi pedoman dan landasan dalam mengatur serta menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya cukup tertera dalam dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karena itu, mari kita pelajari penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila dalam praktik bernegara memiliki 3 tatanan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai ini bersifat konseptual yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja dalam kurun waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Ketiga yaitu nilai praksis, yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks bernegara maupun bermasyarakat. Pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini nilai dasarnya yaitu ketuhanan. Nilai instrumentalnya ada pada yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat yang kedua yaitu setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Ayat yang pertama yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat yang kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan nilai praksis dari sila pertama seperti mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada pula yang kedua yaitu membina kerukunan
kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila pertama dalam kehidupan bernegara. 2023 yang lalu, para biksu melakukan ritual tudong menuju Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak. Ritual tudong merupakan perjalanan ritual para biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Kegiatan ini disambut oleh negara dan masyarakat dengan baik. Negara memberikan fasilitas untuk para biksu dalam menjalani ritual tudong seperti mengerahkan para aparat dari kepolisian dan TNI untuk menjaga keberlangsungan acara tersebut. Selain itu, para tokoh umat beragama serta masyarakat turut menghormati serta menghargai jalannya acara ini. Selain itu, setiap umat beragama diperbolehkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya tanpa ada gangguan dari siapapun. Negara memberikan kebebasan dalam beragama dan memberikan ruang pada masyarakat untuk saling bertoleransi seperti dibentuknya forum antar umat beragama. Pada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar pada sila ini adalah kemanusiaan. Untuk contoh nilai instrumentalnya seperti pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28J yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan nilai pras pada sila kedua itu seperti yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Nah sekarang yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila kedua dalam kehidupan bernegara. Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterbatasan seseorang. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu batasan untuk mereka melakukan aktivitas, karena mereka adalah orang yang mampu melakukan aktivitas, namun dengan cara yang berbeda. Mereka juga harus diakui hak dan kewajibannya serta tidak dibeda-bedakan, misalnya dengan memberikan fasilitas umum yang ramah untuk disabilitas. Negara harus hadir memberikan pelayanan yang terbaik kepada disabilitas, karena mereka juga mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Mereka memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melindungi teman-teman disabilitas dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, pelecehan, maupun tindak kekerasan. Media massa juga sebaiknya semakin membantu dalam membangun stigma positif terhadap disabilitas. Pada sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ini nilai dasarnya adalah persatuan. Formalnya seperti pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan nilai praksis pada sila ketiga seperti yang pertama, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang, yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan bernegara. Membeli dan memajukan produk buatan dalam negeri adalah salah satu bentuk mencintai tanah air.
Dengan membeli dan memajukan produk dalam negeri, maka kita telah membina persatuan dan kesatuan dengan semua unsur bangsa. Hal tersebut juga sebagai salah satu cara bahwa kita bangga terhadap tanah air kita. Masyarakat dan juga pemerintah seharusnya bersinergi untuk mengembangkan dan memajukan produk lokal atau produk dalam negeri. Karena dengan hal tersebut, kita ikut berkontribusi membantu perekonomian negara dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Untuk sila keempat, Pancasila berbunyi, Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasar dari sila ini adalah kerakyatan. nilai instrumental misalnya ada pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 19. Ayat yang pertama yaitu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat yang kedua yaitu, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat yang ketiga yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Untuk contoh pada nilai praksis seperti memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus membawa aspirasi rakyat. Yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila keempat dalam kehidupan bernegara. Apakah kalian pernah mendengar tentang Rapat Paripurna DPR RI atau Republik Indonesia? Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. Rapat Paripurna DPR RI merupakan salah satu contoh dalam penerapan sila keempat. Rapat paripurna merupakan contoh di mana suatu keputusan diambil melalui musyawarah. Dalam rapat paripurna terdapat beberapa etika dan tata tertibnya, seperti menghargai dan menghormati saat orang lain sedang berbicara. Nah, kalian juga bisa mengadakan rapat atau musyawarah untuk menghasilkan keputusan di lingkungan kecil, seperti rapat OSIS atau rapat Karang Taruna. Bunyi Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar pada sila yang kelima ini adalah keadilan. Pada sila ini mempunyai nilai dasar yaitu keadilan. Untuk nilai instrumental misalnya ada pada yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat yang kedua berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat yang ketiga berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat yang keempat berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Untuk contoh pada nilai praksis itu seperti suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial serta menghormati hak-hak orang lain. Sekarang, yuk kita simak contoh penerapan Pancasila sila kelima dalam kehidupan bernegara. Pasti sebagian besar dari kalian mempunyai kartu ini, bukan? Yap, ini adalah kartu dari program JKN KIS. Program JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini yakni pemenuhan hak rakyat Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup yang dibangun melalui jaminan sosial. Program JKN KIS meningkatkan kualitas hidup sehat manusia Indonesia dengan memberikan akses finansial kepada seluruh rakyat Indonesia agar memenuhi kebutuhan mendasar mereka di bidang kesehatan. Keberadaan program ini telah membuka kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dari kalangan penerima bantuan iuran hingga pemilik perusahaan dengan iuran yang terjangkau. Apalagi dalam program ini menerapkan prinsip gotong royong, karena iuran yang dibayarkan akan diberikan kepada peserta JKN KIS yang sedang sakit. Sehingga hadirnya program ini menjadikan seluruh masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa memperdulikan kedudukan. Nah, itulah tadi contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tapi menjadi arahan dan pandangan bagi bangsa ini. Nilai Pancasila harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi persembahan video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.